Selamat datang di Manhwa Antagonis. Kali ini kita akan melanjutkan manhwa yang berjudul Return of the Sword God Rank Civil Servant. Suho melanjutkan pembicaraannya dengan Ketua Kim Sue. Tentu saja, kau juga harus menyediakan beasiswa, kata Suho dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan Sue. Dalam hati, Suho berpikir sangat sulit bagi seorang pemula tanpa pengalaman untuk menjadi yang terbaik. Tapi aku bukan sembarang pemula. Aku seorang veteran yang telah menaklukkan banyak gate. Percaya atau tidak, keputusan tetap ada di tanganmu. Sue menatap Suho dengan tatapan tajam. Itu memang mengesankan. Kau berhasil menaklukkan gate yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi ujian Hunter adalah hal yang berbeda, ujarnya sambil menyesuaikan kacamatanya. Tingkat kelulusan ujian Hunter rata-rata berada di bawah 20%. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tingkat kelulusan ujian Hunter tahun ini hanya 15%. Salah satu reporter KBC Nonoro melaporkan, Asosiasi Hunter Korea Selatan telah merilis data terbaru mengenai tingkat kelulusan ujian Hunter tahun ini. Angkanya mencapai 15%, meningkat 1,2% dibanding tahun lalu. Suho tersenyum tipis sebelum berkata, "Jadi, inilah saranku. Jika aku tidak menjadi yang pertama, kau bisa mengabaikan proposalku. Begitu juga dengan pembayaran beasiswa itu." Sue terdiam sejenak, lalu berkata, "Izinkan aku bertanya satu hal." Tatapannya menjadi lebih tajam saat ia melanjutkan. "Ada Hexagon dan Prime, tapi kenapa kau memilih Nexus?" Suho menjawab tanpa ragu, "Karena Nexus berada dalam situasi yang sangat disayangkan." Jawaban itu membuat Sue sedikit terkejut. "Apa?" Suho melanjutkan. "Sejauh yang aku tahu, Akademi Nexus adalah yang terbesar di negara ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kau gagal melahirkan pemenang peringkat pertama maupun kedua. Akibatnya, jumlah murid menurun secara signifikan." Sue termenung. Pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Sayangnya, itu benar. Kami memang perlu menunjukkan sesuatu, tapi hingga kini tidak ada murid yang benar-benar menonjol dan berkembang secara signifikan. Ia melirik Suho sekilas. "Tapi bagaimana jika aku menerima proposalnya dan dia benar-benar menjadi yang terbaik?" Sue membayangkan sebuah kemungkinan. Penakluk Premonitory Gate tunggal yang mendapatkan skor tertinggi dalam ujian Hunter, An Suho. Jika rumor menyebar bahwa Suho berasal dari Nexus, maka akademi merekalah yang akan mendapat keuntungan terbesar. Sue berpikir lebih jauh. Ini adalah proposal yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Setelah mempertimbangkan segalanya, akhirnya Sue menatap Suho dan bertanya, "Berapa banyak uang yang kau harapkan dari beasiswa itu?" Suho tersenyum tipis dan menjawab, "Berapa besar beasiswa untuk murid terbaik?" Sue dengan tenang menjelaskan, "Biasanya, beasiswa mencakup pengembalian penuh biaya sekolah di tahun itu juga, ditambah bonus 30 juta won sebagai ucapan selamat atas kelulusan. Selain itu, jika peserta ujian menginginkannya, mereka bisa langsung bergabung dengan Nexus Guild." Suho mengangguk sambil tersenyum kecil. "Seperti yang diharapkan dari akademi terbesar." Sue menatapnya tajam. "Tapi aku yakin kau menginginkan lebih dari itu. Bisa kau katakan sejujurnya, berapa jumlah yang kau mau?" Suho berpikir sejenak, lalu dengan mantap menjawab, 300 juta. Ia menambahkan dengan nada santai, 300 juta won akan pas. Sue sedikit terkejut, tapi Suho melanjutkan. "Mengingat manfaat tambahan yang bisa didapat sebagai siswa terbaik dan ukuran akademi ini, jumlah itu masuk akal. 300 juta bukanlah angka besar bagi Nexus." Sue menghela napas pelan, lalu berpikir, dia hanya menyampaikan fakta, jadi aku tidak bisa membantahnya. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah, jika kau mencapai nilai tertinggi, kau akan mendapatkan 300 juta won." Setelah itu, Sue menambahkan, "Kalau begitu, aku akan menyiapkan kontraknya lebih dulu. Untuk sekarang, santai saja dan lihat-lihat dulu." Adegan berpindah. Suho kini tengah berkeliling Akademi Nexus, ditemani oleh seorang pemandu. Sambil mengamati lingkungan sekelilingnya, Suho bergumam, "Semakin aku melihatnya, semakin aku menyadari betapa besar tempat ini. Rasanya bahkan lebih luas dari taman hiburan. Begitu aku masuk ke Nexus, aku tak akan kekurangan apapun." Orang yang menemaninya, dengan wajah mengantuk, terkekeh pelan. "Haha, yah, mau bagaimana lagi? Ini adalah akademi terbesar di Korea Selatan." Suho meliriknya sekilas dan berpikir, sepertinya mereka membangunkannya saat dia sedang tidur. Aku merasa kasihan padanya. Tak ingin merepotkan lebih jauh, Suho berkata, "Terima kasih sudah bersedia mengantarku berkeliling. Apalagi di malam begini."
Orang itu tersenyum tipis dan menjawab, "Kau adalah tamu penting. Ini hal kecil yang bisa kulakukan." Saat mereka berjalan melewati lapangan, Suho tiba-tiba menghentikan langkahnya, sedikit terkejut melihat seseorang berlatih sendirian. "Oh, ada seseorang di lapangan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas dari sini. Apakah dia murid juga?" tanyanya pada pemandunya. Orang itu melirik ke arah lapangan dan mengangguk. "Ya, dia masih latihan bahkan di jam segini." "Di jam segini?" Suho mengulang, agak tak percaya. "Benar, dia adalah murid yang paling berdedikasi di sini," jawab pemandunya. Tanpa ragu, ia berteriak ke arah sosok di lapangan. "Daehan, latihan itu penting, tapi merawat tubuh juga tak kalah penting." Mendengar namanya dipanggil, Daehan terkejut sesaat sebelum tertawa. "Aku sudah murid tahun ketiga, tentu saja aku harus bekerja lebih keras lagi." Suho terdiam sejenak, lalu matanya sedikit melebar. "Daehan?" Ingatan masa lalunya mulai berputar. "Aku pernah membentuk beberapa tim raid dengannya di kehidupanku sebelumnya. Dulu, dia adalah tanker terbaik di negeri ini dengan kekuatan mental dan pertahanan luar biasa. Sayangnya, seiring waktu, posisi tanker murni semakin tersisih. Namun, melihatnya memegang kapak dibandingkan perisai, sepertinya dia belum menemukan bakat sejatinya." Suho berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Baiklah, karena aku sudah sampai di sini, mungkin aku bisa mulai membangun fondasi lebih awal. Daehan nanti akan bergabung dengan Guild Nexus. Jika aku bisa menjalin hubungan dengannya sejak sekarang, aku bisa membawanya ke asosiasi hunter besar di kehidupan ini." Pemandunya kemudian memperkenalkan mereka. "Daehan, ini Ahan Suho. Tuan Suho, ini Kang Daehan, salah satu siswa di akademi ini." Suho melangkah mendekat dan menyapa Daehan. "Halo, aku An Suho." Daehan tersenyum lebar dan menjawab dengan penuh semangat. "Senang bertemu denganmu. Aku Kang Daehan." Suho menatapnya sejenak sebelum bertanya. "Dari yang kudengar, kau seorang peserta ujian. Apa kau menggunakan kapak tempur sebagai senjata utamamu?" Daehan mengangguk mantap. "Ya benar." Suho kemudian melanjutkan, "Bolehkah aku bertanya, kenapa kau memilih kapak tempur?" Daehan tampak sedikit bingung, lalu tertawa kecil sebelum menjawab. "Aku bercita-cita menjadi petarung jarak dekat. Setelah berkonsultasi dengan mereka, mereka merekomendasikan kapak tempur. Katanya, senjata seperti ini harus disesuaikan dengan fisik sejak awal agar bisa digunakan dengan baik." Orang yang menemani Suho menimpali. "Kalau bicara soal daya hancur, tidak ada yang bisa menandingi kapak tempur. Jadi, kau harus menggunakan itu ya?" Suho menatap Daehan dan bertanya lagi. "Jadi, kau hanya menggunakan kapak tempur?" Daehan mengangguk. "Ya, aku agak lambat dalam belajar, jadi butuh waktu lama untuk mencoba senjata lain. Tapi, aku hanya butuh 2 tahun untuk benar-benar mahir menggunakan kapak tempur. Ya, meskipun aku juga tidak merasa terlalu hebat dalam hal ini." Ekspresi Suho sedikit berubah, tampak lesu sejenak. "Itu karena senjata ini sama sekali tidak cocok dengan bakatmu." "Aku penasaran, apakah ini keteguhan atau hanya keras kepala?" Sambil memegang kepalanya, ia kembali berpikir. Tidak, seharusnya dia mencoba mengganti senjata jika kemampuannya tidak berkembang sejak awal. Daehan menatap Suho dengan bingung, merasa tingkahnya agak aneh. "Ada masalah?" tanyanya. Suho menghela napas, pikirannya masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Akademi terbesar di negara ini ternyata cukup longgar dalam hal ini. Namun, ia segera menyesuaikan sikapnya dan berkata kepada Daehan, "Aku hanya memikirkan sesuatu yang berbeda. Menurutku, kau sebaiknya menggunakan senjata yang paling nyaman bagimu. Lagi pula, semua player akan menerima penyesuaian stat." Begitu, ya?" Daehan tampak sedikit ragu. Suho mengangguk. "Ya, dengan efek koreksi skill, kau bisa meningkatkan kemahiran lebih cepat. Tapi untuk hal-hal yang bergantung pada pengetahuan dan pengalaman pribadi, kapak tempur sepertinya bukan pilihan terbaik untukmu." Mata Daehan melebar sedikit, terkejut dengan pernyataan Suho. Suho melanjutkan dengan nada lebih tegas. "Kau butuh 2 tahun untuk mahir menggunakannya, bukan? Itu berarti kau dan kapak tempur tidak memiliki sinergi yang baik." Kata-kata Suho membuat Daehan semakin terkejut. "Memang benar kapak tempur memiliki daya hancur yang tinggi," lanjut Suho. "Tapi jeda serangannya terlalu lama. Jika tidak ada tindakan untuk mengatasi celah itu, kau akan mudah diserang balik. Selain itu, ukuran tubuhmu terlalu besar untuk dilindungi oleh seorang tank." Daehan terdiam, ekspresinya berubah lesu. "Benarkah? Aku sudah menggunakan kapak tempur ini selama 3 tahun penuh." Suho menatapnya dengan serius. "Jika kau memiliki keteguhan untuk terus menggunakan senjata yang tidak cocok untukmu selama 3 tahun, itu artinya bakat aslimu bukan di situ."
Ia menepuk pundak Daehan sebelum melanjutkan. Kang Daehan, kau sebenarnya lebih cocok menjadi seorang tank. Tank? Daehan mengulang dengan ragu. Ya, Suho mengangguk mantap. Coba gunakan perisai layang-layang di lengan kirimu dan pegang gada di tangan kananmu. Jika kau melakukannya, skor praktikmu akan meningkat secara signifikan dibandingkan sekarang. Daehan masih tampak ragu. Apa kau menyarankan aku untuk menjadi seorang tank? Tapi bukankah akan sulit mengubah posisi pada detik ini? Lagi pula ujiannya besok. Suho tersenyum tipis sebelum bertanya. Tuan Daehan, menurutmu apa inti dari sebuah party? Apakah intinya seorang mage? Daehan berpikir sejenak sebelum menggeleng. Tidak. Benar, Suho melanjutkan. Inti dari sebuah party adalah seorang tank. Mata Daehan sedikit melebar, mulai menangkap maksudnya. Tank harus menarik aggro musuh sambil melindungi mage dan healer agar party bisa berfungsi dengan baik, jelas Suho. Kalau begitu, bukankah lebih baik langsung menggunakan perisai? Untuk mengendalikan pergerakan lawan dan menggunakan crowd control secara efektif, seorang tank harus setidaknya memiliki satu senjata utama selain perisai. Sekarang masuk akal kan? Daehan terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dengan penuh semangat, ia mengangguk dan berkata, kedengarannya bagus, aku akan mencobanya. Suho mengamati reaksi Daehan dan berpikir dalam hati. Bagus. Dia tidak patah semangat dan bisa mengambil keputusan yang rasional dengan cepat. Sambil tersenyum, Suho berkata, semoga berhasil. Terima kasih, jawab Daehan antusias sebelum beranjak pergi, meninggalkan Suho dan pemandunya. Orang yang menemani Suho menatapnya dengan penasaran sebelum bertanya, Tuan Suho, direktur memintaku untuk memberikan tur akademik, jadi aku memperlakukanmu sebagai tamu. Tapi, apa kau sebenarnya datang ke sini untuk menjadi instruktur? Kau sepertinya memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrak dan juga memberikan nasihat yang sangat spesifik. Suho tersenyum tipis. Aku bukan seorang instruktur. Dalam hati, ia berpikir, tapi kalau seorang tanpa lisensi mengetahui sebanyak ini, aku pasti akan terlihat mencurigakan. Ia kemudian melanjutkan dengan santai. Aku kira ini lebih seperti seorang pemegang saham. Pemegang saham? Orang itu mengerutkan kening, jelas kebingungan. Suho mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa kontraknya sudah siap? Sepertinya kita sudah cukup lama di sini. Orang itu kemudian mengangkat ponselnya, membaca pesan yang baru saja masuk, lalu mengangguk. Aku baru saja menerima panggilan soal itu. Ayo kita kembali ke kantor direktur. Keesokan harinya, Asosiasi Hunter Korea Selatan. Pagi itu, area di depan asosiasi dipenuhi oleh para peserta ujian. Mereka mempersiapkan diri dengan pedang di tangan, mengasah keterampilan, dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan puncak. Hari ini adalah momen yang telah lama mereka nantikan. Ujian untuk mendapatkan lisensi Hunter. Di antara mereka, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian. Pria yang menaklukkan gate seorang diri, Ahn Suho. Namun, berbeda dari ekspektasi banyak orang, Suho justru terlihat sangat lemas. Ia berdiri di tengah kerumunan dengan wajah kusut, menghela napas panjang sebelum bergumam dalam hati. Aku lelah, terlalu banyak berkeliling kemarin. Ahn Suho kini berada dalam kondisi terburuknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.